Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Alhamdulillah sehat semua ya. Pada pagi ini kita akan memasuki materi di tema 3, benda di sekitarku, dan subtema 1, aneka benda di sekitarku. Nah, sebelum masuk ke materi, coba terlebih dahulu Ibu menata tempat duduk kalian dulu ya. Minggu kemarin, kelompok Melati dan Mawar duduk di barisan depan. Sekarang Ibu tukar ya penempatan tempat duduknya. Sekarang kelompok Anggur dan Kang Boja silahkan ke depan untuk bertukar posisi. Begitu seperti kegiatan biasanya, per minggu kita rolling tempat duduknya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba ketua kelas Mak Khairul pimpin doanya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Marilah menurut doa kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Iya, makasih Naherul. Sebelum Ibu mulai pelajaran, saya cek kehadirannya dulu ya. Untuk hari ini siapa yang dah hadir? Oh, hadir semua. Hadir semua, Bu. Oh iya. Novritanya telat katanya, Bu. Oh, Noprita. Telat. Oh iya, iya. Baru bangun, Bu. Enggak. Iya. Selanjutnya, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita ya. Coba Ibu akan menunjukkan slide yang ada di layar depan anak-anakku semua. Di sini Ibu Gimana sih? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, coba anakku bisa membaca ya, sudah bisa melihat? Sudah, Bu. Silakan Nak Khairul untuk membaca tujuan pertama pada pagi hari ini. Dibacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Nak Khairul silakan. Siapa, Bu? Nak Khairul. Iya, Bu. Tujuan pembelajaran pertama dengan membaca teks berjudul Aneka Benda-Benda di Sekitar Kita, siswa mampu menganalisis benda dan bukan benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Ya, kemudian untuk tujuan yang kedua dibacakan oleh Nak Martin. Silakan Nak Martin. Ya, Bu. Dengan mengamati tujuan benda, yang kedua. siswa dapat menyajikan benda sesuai dengan sifat fisiknya, sesuai dengan teks bacaan yang berjudul Aneka Benda di Sekitar Kita dengan tepat. Nah, kemudian tujuan yang ketiga dibacakan oleh Nak Sri. Silakan Nak Sri. Iya, Bu. Iya. Dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan satuan panjang baku paling sedikit 5 benda yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya, bagus. Udah bisa baca meskipun belum lancar ya. Banyak latihan di rumah. Selanjutnya untuk tujuan yang keempat dibacakan oleh Nak Rita. Silakan Nak Rita. Siap, Bu. Dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat Waalaikumsalam. masalah berkaitan dengan Oh iya, silakan duduk di tempatnya. dan menggunakan satuan panjang baku yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat.
Oke, sekarang anak-anakku sudah bergantian untuk membaca tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi di sini kita akan mengetahui aneka benda di sekitar kita, bagaimana itu bentuk ukurannya, panjang pendeknya, ya kita akan pelajari pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian. Benda-benda di sekitar kalian, coba sebutkan benda yang ada di sekitar kalian yang dimulai dengan huruf S. Ayo, siapa yang bisa? Sisir. Sapu. Oh, bagus. Nak Nela dulu, Nak Nela. Sapu, Bu. Apa? Sendok. Sapu. Sapu. Ya, Sendok. Nasi. Sendok, Oh, sendok. sendok. Iya, bisa semua sebutkan ya. Berlomba-lomba semua menyebutkan nama benda yang dimulai dengan huruf S. Dapat jempol semua. Selanjutnya, nah sekarang kalian telah mengamati benda-benda. Tetapi sebelum kita lanjut ke poin-poinnya, ke intinya, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk bertepuk PPK dulu ya. Tepuk. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, masih ingat dengan tepukan kita? Masih, Bu. Masih. Oke, masih. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. Masih ingat dengan tepukan PPK-nya. Sekarang kita salam PPK-nya masih ingat enggak? Salam PPK. Salam PPK. malam, Salam jelas, Salam. cerdas, Karakter. berkarakter, biasa, menyenangkan, luar biasa. Jadi anak-anakku untuk menjadi anak hebat, untuk menjadi anak yang luar biasa, harus banyak-banyak belajar. Nah sekarang, mengenai benda di sekitar anak-anakku tadi, sudah anak-anakku sebutkan, macam-macam bendanya. Setelah anak-anakku menyebutkan benda-bendanya, Ibu yang akan bertanya lagi kepada kalian. Di kelas kita ini, kita mendapatkan cahaya. Cahaya itu termasuk benda atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, tidak. Bagus, Nasi. Sekarang, Ibu ini berbicara mengeluarkan suara. Suara itu termasuk benda atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kan, Bu. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai benda dan bukan benda ini, Ibu akan memperlihatkan, coba perhatikan di layar anak-anakku yang ada tertera di depan anak-anakku semua. Macam-macam benda itu. Sekarang perhatikan sebelum itu, Ibu akan memperlihatkan slide untuk membaca teks agar anak-anakku bisa membedakan mana benda dan mana bukan benda. Sekarang, bacalah teks di bawah ini. Berarti kalian dituntut untuk membaca, bukan Ibu ya. Jadi, saya mulai dengan Nak Noprita. Silahkan baca teks yang ada di layar depan anak-anakku semua. Benda-benda di sekitar. Iya, dilanjut kita. Apakah benda itu ya manusia, hewan, dan tumbuhan? Oke, lanjut. Merupakan benda. Ya, lanjut. Batu, gelas, dan buku juga manusia. Dan ini masih ada Nak. Buku, hewan. Ya, coba Nak Noprita
Anak Noprita, Iya, Bu. banyak latihan di rumah ya untuk membacanya. Jangan sering main keluyuran di luar. Ya ya, banyak latihan di rumah. Selanjutnya, Nak Nela bisa dilanjutkan? Nak Nela? Manusia, iya Bu. Iya ya, silakan Nak. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Ya. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya, silakan Nak. Siapa namanya nih? Nak Kamsia. Lanjut, dibacakan teksnya. Maaf Bu, tadi jaringannya mati. Ya. Dilanjutkan dengan Nak Rita. Silakan Nak Rita. Ya, Bu. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda Bu, itu sakit perutku, Bu. ditimbang. Kenapa lagi dengan Noprita? Dilanjut, Nak, dilanjut. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Saya lanjut, Bu. Lanjut Nak, lanjut. Ya, cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Dari teks ini dibacakan oleh teman-teman kalian secara bergantian, maka terjawab sudahlah pertanyaan Ibu, apakah cahaya itu termasuk benda atau tidak? Tidak. Bukan. Tidak. Sudah. Berarti cahaya itu tidak termasuk benda. Kenapa dia tidak termasuk benda? Karena tidak menempati ruang. Coba Martin. Kenapa Martin? Kenapa cahaya termasuk benda? Sri, mari pulpenku. Karena Noprita, jangan ganggu temannya. cahaya dan panas tidak menempati ruang. Coba ulangi Nak Martin, Noprita. Nanti ya, enggak boleh diambil anunya apa namanya pulpen teman. Nak Martin, apa tadi Nak Martin? Nggak mau Noprita gangguin Bu. Iya Noprita, diam dulu Noprita, diam Noprita. Silakan Nak Martin, lanjutkan. Cahaya dan Kenapa panas cahaya bukanlah benda? Karena cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Iya betul, dapat 100 buat Nak Martin. Nah sekarang sebelum itu lebih lanjut, kok di kelas ini nggak pada semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat dulu ya, supaya semangat. Tepuk semangat. I am the best. You are You are best. We are the best. Go, go, go. Belum semangat. Sekali lagi tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. I am the best. I am the best. You are the best. You are the best. We are the best. Are the best. Go. Go, go, go. Ya Martinnya semangat dan Ibu Sri. Yang lainnya belum semangat nih. Ibu ulangi sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, semangat. Karena sudah semangat, Ibu akan membagikan lembar LKPD ya. Lembar LKPD ini akan diisi oleh anak-anakku nanti berdasarkan apa yang anak-anakku simak dari materi yang dibacakan tadi. Kemudian, perhatikan slide selanjutnya. Perhatikan ya, yang ada di layar papan tulis, layarnya ada di depan. Coba perhatikan.
Mana LKPD ku, Bu? Apa nak? LKPD ku mana, Bu? LKPD sebentar, ini sementara membagikan. Ini ya, Ibu akan jalan-jalan membagikan anak-anak satu persatu. Ini sudah saya bagikan semua. Oke, selanjutnya lihat slide yang akan diputarkan Ibu Guru ini. Ada Panas Anu Api, itu Martin, anu ku itu. Noprita, perhatikan Ibu Guru Noprita. Ini ada gambar panas, api, suara tadi ya, cahaya lampu, hewan, radio, minyak goreng. Ternyata nak di sekeliling kita ini banyak benda ya. Banyak benda itu mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Coba perhatikan di kelas kalian, ada enggak benda ini? Ada Bu. Ada Bu. Nggak ada, Ada. Bu. Yang banyak Ada, nggak Bu. ada ban. Ada. Nggak ada ban. Ada. Nggak ada ban, Bu. Lemari. Warnanya sama dengan bukuku, Bu. Oke. Lemari dan kursi buku ini itu termasuk benda. Benda berdasarkan ukurannya. Dia ada panjang, pendek. Kemudian yang kedua, penanda lihat benda ini. Ih, kayak meja caturnya papaku. Halo Noprita. Coba perhatikan Noprita. Iya, Bu. Kamu pernah nggak lihat benda ini? Pernah, Bu. Di Pernah, rumahku Bu. ada itu, Pak. Pernah di Kan rumah. Oh, ini berbeda bentuk ya. Berarti benda itu mempunyai beragam bentuk. Di samping beragam bentuk, benda itu Nak Noprita, coba perhatikan Nak Noprita, juga memiliki beragam warna. Coba warnanya pensil kamu beda ya dengan punya Nak Martin. Nak Martin, ya beda warna. Iya, Bu. Buku yang Ibu makan ya, Bu. Bu, makan, Bu. Ada makanan di lajinya, Bu. Coba Ibu lihat. Noprita, enggak usah berisik ya. Coba perhatikan ini, nanti lembar LKPD mau dikerjakan ini. Yang LKPD yang Ibu bagikan tadi. Selanjutnya, silahkan setelah anak-anakku melihat ini, silahkan anak-anakku buka lembar LKPD-nya dengan bimbingan Ibu. Coba lihat lembar pertama LKPD-nya. Perhatikan. Di sini pada lembar LKPD kalian ini di sini nak kalian itu dituntut untuk menyebutkan benda dan bukan benda ya. Sudah lihat semua? Sudah dapat Iya, Bu. semua? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Ya, pintar semua. Coba perhatikan Ibu. Di sini nak, di sini pada tabel ini kita akan menuliskan di kolom ini yang pertama kita akan menuliskan nama benda. Kalau di sini yang sebelahnya bukan benda. Berdasarkan tadi ya. Kemudian anak-anakku juga akan menyebutkan benda itu berdasarkan jenisnya. Tadi Ibu sudah jelaskan semuanya, jadi anak-anakku sudah bisa mengisi lembar LKPD-nya ini. Sekarang Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit ya. Silahkan tulis ke lembar LKPD untuk hasil belajar kita. Silahkan. Ya, Bu. Iya, Ya, ditulis, Bu. dipindahkan dengan tulisan yang rapi ya. Ya, Bu. Ya, silahkan Ibu beri waktu. Oke, sudah ya? Belum, Bu. Kan Belum, baru Bu. 2 menit. Oh, belum. Ya, silahkan. Sri, mari penghapusku, Sri. Kau Kenapa lagi dengan Noprita? itu Sri kuat sekali ambil punya orang. Iya, pinjam sebentar saja. Tidak Kamu pelit dipinjam sekali kok, sih. tidak diambil Nak Noprita. Cuma pinjam, Bu. Iya, Saya sesama lupa. teman Hapus. itu harus berbagi Nak Noprita. Ya, Gak pelit apa-apa, nggak sekali, diambil Bu. kok, cuma dipinjam. Martin, dia pelit Martin sekali. pinjam uangku, Bu, belum dia kasih pulang. Masya Allah. Kenapa sih Martin ambil uang anak Noprita ini? Udah, Bu. Udah dibalikin kemarin 200.
Oh, udah dibalikin Nak Noprita, kok bilang enggak? Lupa Ibu, mungkin, PPT-nya udah Noprita jalan. lupa mungkin. Ibu Bilang tolong Ibu. bantu. Ya, enggak usah. Nah, sekarang kita kembali ke LPD masing-masing. Dia bilang dia Lagi kasih 5 menit kembali nih waktunya. 500, Ibu. Dia pinjam 200, dia bilang dia mau kasih kembali 500. Nak Noprita, kalau selalu bicara nanti lembar LKPD-nya tidak terisi loh. Mas silakan dikerja dulu, enggak usah berisik. Saya punya sudah Bu ini. Oh iya. Saya belum, Bu, PPT-nya baru udah 5 menit. jalan. Nah, yang lainnya iya, yang sudah bisa silahkan dulu. Bentar lagi, Bu. Jalan. Bentar lagi. Iya. Ibu benar semua Ibu? Belum Ibu lihat. Oh iya, nanti ya saya jalan dulu ke kelompok masing-masing. Oke. Untuk yang ini ya, untuk yang ciri-ciri bendanya tadi ini Nak bisa diselesaikan bersama temannya. Ini ya mengenai benda tadi yang anakku sebutkan, ada yang berupa benda padat tadi ya dengan cair, ini diisi juga di lembar ini. Sekarang sudah selesai? Sudah. Udah. Nah, sekarang kita lanjut kembali. Setelah anak-anakku mengisi lembar LKPD, Hairul menyontek sama Naila. Mbak Bu, Noprita nakal Bu. Noprita, enggak usah urus pekerjaan temannya. Noprita sudah enggak? Udah tadi Ibu. Oh iya. Noprita berisik banget nih Noprita ini. Enggak bisa tenang ya dalam sehari. Dia cerewet, Bu. Iya, Bu, cerewet sekali, Bu. Yang penting saya duluan. Lilin sama Poli kerjasama, Bu. Oke. Nah, sekarang lembar anak-anakku. Enggak, Bu. Tidak. Mana mau. semangatmu? Ini semangat. Oh, sudah bersemangat kok masih saling ngedek. Nah, sekarang kita Ibu Guru lanjut ya. Setelah tadi sudah bentuk dan ukurannya berdasarkan bentuk fisiknya. Sekarang Nak, benda berdasarkan fungsinya. Coba perhatikan slide yang akan diputarkan Ibu Guru lagi ya untuk slide selanjutnya. Coba perhatikan. Apakah kamu pernah melihat benda ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ada semua di rumahku, Bu. Ada semua di rumah. Ada di rumah. Oh, ada di rumah. Coba perhatikan. Untuk benda pertama ini adalah Mister. Kayu. Ini contohnya. Anak-anakku semua memiliki. Oke? Anak-anakku bawa di tasnya semua ini. Kemudian yang kedua ini, Nak. Ini kan dikelompokkan menurut fungsinya. Ini semua digunakan untuk mengukur, ya. Yang untuk misal ini anak-anakku bisa gunakan untuk apa Nak? Mengukur Ibu, garis-garis. Garis. Iya, mengukur. Kalau Noprita buat pukul-pukul aku, Bu. Masya Allah, jangan dimanfaatkan ya, jangan untuk dipukul teman itu. Yang kedua, perhatikan gambar yang kedua Nak. Ini adalah meteran Ibu, kita. ini Bu, sakit perutku, Bu. Noprita. Aku punya, Bu. Yang kedua aku punya. Ibuku penjahit. Oh, ibunya penjahit. Bagus Nak Kamsia. Ini Bu, ada tembak-tembakan itu ya, Bu ya? Mana? Iya Bu. Yang ini. Ada Oh, yang ini meteran juga Nak. Ini fungsinya juga digunakan untuk mengukur, tapi digunakan bukan untuk mengukur buku kalian, bukan digunakan untuk mengukur baju kalian, tapi ini digunakan untuk mengukur apa? Ibu, ada lilin di belakang Ibu. Saya dari kamar. Ada lilin di kantin Ibu. Ada lilin di kantin makan Ibu. Ukur jalan. Anak Noprita. Ada lilin Ibu di kantin Ibu. Saya dari WC ada lilin di kantin Ibu. Saya lihat makan. Masya Allah, Noprita, urus semua ya urusan teman. Adit. Lilin itu sudah masuk itu, kok dibilang ada di kantin sih? Salah lihat itu, Bu. Tadi Salah Ibu dia lihat. di kantin di belakang. Oh iya, kembali kita semangat untuk belajar, nggak usah berisik. Nah, coba perhatikan benda ini. Ini tadi katanya Nak Rita
Nak Rita enggak tadi yang jawab untuk mengukur jalanan Ibu? Iya, bisa juga untuk mengukur sawah. Ibu. Tanah. Oh iya. Selanjutnya alat ukur ini juga meteran ya, tapi biasanya ini digunakan apa? Ibu. Itu mobil-mobilan ya Bu ya. Tukang kayu, Yang di depan sana Ibu, kita tukang kayu. Mengukur panjangnya kursi yang ada di kelas kita ini bisa, panjangnya meja. Ini contohnya. Ini bisa ditarik untuk mengukur ini yang Ibu perlihatkan ini bisa digunakan untuk mengukur panjangnya meja, panjangnya kursi yang ada di kelas kalian. Kalau yang tadi ini itu yang pengukuran 3 ini bisa dipakai untuk mengukur apa tadi katanya kalau ini tadi Kamsia katanya pernah sering lihat karena ibunya tukang jahit. Ini digunakan untuk mengukur ya. Kalau Ya, yang Bu. ini, kalau yang ini Mister, anak-anakku semua miliki ya. Punya, Bu. Punya. Nah sekarang kalau punya silahkan keluarkan semua dari tasnya misternya. Oke. Sudah, Bu. Keluarkan benda-benda yang ada di tasnya anak-anakku semua. Sudah, Bu. Ibu. Oke, Ibu akan Saya mau bertanya, Ibu. Kenapa nak? Ibu, kenapa Ya. beda-beda itu pengukuran, Ibu? Kenapa beda-beda untuk tanah, untuk yang tukang punya? Pertanyaan yang bagus. Coba nak Noprita. Iya. Kan ngukur jalannya nggak pakai yang ini ya Bu ya? Yang mana? Ini yang ngukur jalan, kenapa nggak Yang pakai ini, yang Nak? ini kan sama aja Bu. Yang mana? Warna pink yang nomor 1 kenapa nggak pakai itu buat ngukur jalan ya? Ya, karena Mister. Saya bisa jawab. Ada enggak yang bisa jawab pertanyaannya Nak Saya Martin? saya bisa. Oh, silahkan jawab. Apalin. Ukur jalan naik sepeda. Oke deh, siapa yang bisa jawab pertanyaan Nak Martin? Kenapa katanya bukan? Saya bisa, Bu. Saya bisa, Bu. Saya bisa. Iya, Kamsia. Nak Kamsia silakan. Kan jalannya panjang, Bu. Kalau pakai Mister itu, Capek Mister ngukurnya. yang pink ya repot, Capek yang Bu. Tapi bisa nggak pakai itu? Bisa dong. Bisa. Yang mana? Cuman Coba, nanti coba kita aja bayar. pakai sendiri. butuh waktu ada lama jawaban untuk lain? mengukur Kenapa itu. katanya tidak Mister itu tidak digunakan untuk mengukur panjang jalanan ini? Kenapa? Ada jawaban lain? Saya tahu, Bu. Silakan Nak. Kalau penggaris itu kan sentimeter, Bu. Kalau jalan pakai sentimeter kan terlalu jauh, terlalu panjang. Dengan jawaban Nak Kamsia bisa dipadukan. Karena Nak, ini kita berbicara dengan satuan baku ya. Kalau ini, misal ini hanya menggunakan satuan sentimeter. Sentimeter ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang buku anak-anakku, pensilnya, pulpennya. Kalau ini Nak, yang untuk meteran ini digunakan ini untuk mengukur tanah ini panjangnya biasa kita pakai satuan meter. Ya, betul sekali kata Nak Rika. Selanjutnya, silahkan anak-anakku keluarkan semua barang-barang yang ada di dalam tas anak-anakku. Kita sekarang ini mau mengukur benda-benda, panjang benda yang anak-anakku miliki. Coba keluarkan semua. Sebelumnya itu Ibu beri contoh ya cara mengukur. Ini Ibu memiliki buku. Caranya mengukur itu kita mulai dari angka 0 ya. Dimulai dari angka 0 cara mengukurnya. Bu, barangku belum dikeluar sebelum aku keluarkan. Keluarkan dulu penggaris Nak Martin. Kenapa Nak Martin? Barangku belum dikeluarkan ini, Bu. Keluarkan. Ya, seperti penghapusnya, tempat tidak bawa pensilnya. Ibu. Naila tidak ada dia punya Ibu. Dia tidak bawa Ibu. Noprita, nggak usah berisik Nak Noprita. Coba perhatikan Ibu Guru ya. Mengukur dengan penggaris itu. Halo Nak. Dimulai dari Hairul, jangan pukul ini Hairul ini. Halo Noprita.
Khairul Ibu dia Noprita atau Noprita gini deh. Noprita aja yang jelaskan di sini mulai pengukuran angka 0. Sakit kepala aku, saya bilang mamaku. Sakit kepala, dibawa saja ke UKS. Coba Nak Kamsia bawa Nak Noprita ke UKS ya. Ya, Bu. Udah panggil ambulan dulu, Bu. Pura-pura itu Bu, pura-pura Bu, suka pura-pura tuh. Coba perhatikan ya Nak Kamsia, silakan bawa Nak Noprita dulu ke ruang UKS itu. Sakit dipukul ini Ibu, bukan sakit kepala apa Ibu, dipukul Khairul. Kita ke Nak Noprita, coba perhatikan dulu. Nggak mau dia. Coba perhatikan. Karena ini masih ada ya lembar LKPD yang akan kita selesaikan. Jadi coba perhatikan dulu Ibu Guru. Cara pengukurannya itu Nak Noprita, perhatikan semuanya. Dimulai dari angka 0. Jadi kita mengukur dari mulai angka 0. Berapa senti, kemudian nanti anak-anakku tulis pada lembar LKPD-nya ya. Untuk lembar LKPD selanjutnya. Coba perhatikan. Sekarang kita menuju ke lembar LKPD yang kedua. Di sini Nak, kita sudah diperlihatkan tadi contoh sama Ibu Guru untuk menyelesaikan LKPD. Jadi sekarang ukurlah benda ini dengan menggunakan mistar. Dimulai dari angka 0, kemudian anak-anakku menuliskan pada kolom ini. Untuk menyelesaikan LKPD yang kedua ini. Gambarnya hilang, Bu. Gambarnya hilang, Nak. Iya. Lautnya hilang. Masa sih? Hitam Bu, nggak nampak Bu, hitam. Nggak nampak. Ya. Udah Bu, udah. Ini nampak? Hilang lagi. Enggak, Bu. Oh, hilang lagi. Kalau begitu, coba anak-anakku ya, karena mungkin ini, coba perhatikan di buku kalian itu. Ada ya. Silakan perhatikan lembar kerjanya masing-masing, nggak usah dilihat itu. Silakan tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Jadi anak-anakku dituntut untuk mengukur benda ini dengan menggunakan penggaris kalian. Silahkan dikerja, Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan selesaikan Nggak ada gambarnya, Bu. Ya, Nggak ada gambarnya. sudah? Gambarnya tak terlihat, Bu. Gelap Bu, nggak nampak Enggak, Bu. gambarnya dilihat tuh. Sudah Bu, sudah lihat di buku. Martin, di buku itu ada. Sudah ada, kamu Martin, ini kan Oke. ada. Bisa anakku lihat di buku paketnya. Ada Bu, sudah Bu, ada di buku Bu. Ya, oke. Dia malas Bu, dia malas Bu. Oke, anak. Silahkan kerjakan. Iya, Ibu beri waktu hanya 5 menit saja. Silahkan kerja. Sudah saya Ibu. Silakan diselesaikan. Jadi saya akan jalan-jalan ya, melihat pekerjaan anak-anakku semua. Apakah sudah sesuai? Udah. Halo Noprita, Noprita. Dari tadi ini Noprita berisik ya. Nggak bisa tenang dalam sehari. Nak Noprita coba duduk di tempatnya itu Noprita. Noprita mah bersisik, Bu. Iya berisik. Berisik. Novrita tinggal kelaskan aja Bu. Oh, Masya Allah. Saya juara 2, bagaimana tinggal kelas? Dari belakang. Iya. Saya dulu. Ya, jangan usah ribut. Nih, lagi 3 menit ya. Ya sudah Bu. Tidak pakai menyontek, tidak pakai menyontek. Ibu. Oke. Ibu. Sudah selesai semuanya? Ibu, aku mau Ya, Nak. tanya. Kenapa, Ibu, Nak? sini nak ke bangkuku, sini Bu, sini. Halo, Nak Sri. Sini Bu. Kenapa? Ini dulu ke bangku saya Bu. Sini dulu. Kenapa? Bu, jangan ntar gigit, Bu. Ntar gigit, Bu. Jangan, Bu. Sri, mengincing tempat duduk. Ini Bu, ini berapa Enggak ya? kok. Gini Enggak usah ya. berisik, enggak usah urus tamannya itu, Nak Sri. Tunggu dulu, aku mau nanya, tahu berisik sekali sih kamu. Itu. Ya, silakan Nasri. Ibu, ini berapa ya? Ini ukurnya kalau gini penghapusku kan gini pendek. Ya. Kecil sekali ya Bu ya. Nggak Apa, apa-apa Nak? ya? Yang mana? Penghapusnya pendek sekali. Iya. Untuk ukurnya nggak apa-apa Bu. Iya. Silakan diukur. Nggak apa-apa Bisa? kecil. Nggak apa-apa kecil ya. Enggak apa-apa. Panjang pendeknya kan nanti diketahui dari hasil pengukuran misternya anak-anakku.
Coba ukur aja. Ya dah, tapi Oke, kecil nggak oke. apa-apa lah Bu Masih ya. ditunggu penjelasan tadi. Silakan dengan pekerjaannya. Oke. Ya, sudah selesai? Sudah Ibu. Sekarang lembar LKPD-nya anak-anakku sudah diselesaikan dengan sempurna, dengan baik. Nah, sekarang ketua kelas, mana ketua kelas Heru? Tidur Bu, Hairul tidur. Heru kumpulkan LKPD-nya teman-teman. Tapi sebelumnya, hello. Iya, Bu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tidak semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masih semangat. Sekarang sudah selesai ya? Ibu guru. Iya. Kenapa nak? Saya haus, boleh minum, Bu? Silahkan. Makan lagi di kantin. Sekarang karena LKPD sudah dikerjakan dengan anak-anakku semua dengan sempurna. Sekarang ada ndak yang mau menampilkan hasilnya ke depan teman-temannya? Ada ndak? Ada ndak yang mau menampilkan hasil lembar? Saya Bu. Siapa? Silakan Nasri dulu. Saya Bu. Nasri, silakan naik ke depan. Ini juga Nasri, punya silakan. aku. Ini juga punya aku. Ini panjang bukuku 30 cm. Iya, selanjutnya. 15 cm. Iya. Penghapusku cuma 2 cm, Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Nah, itu kan berdasarkan pengamatannya Nak Sri, berdasarkan benda yang dibawa Anak Sri. Coba Nasri ini sudah bisa mengukur dengan sempurna. Coba beri tepuk tangan buat Nasri. Aku bisa. Satu lagi, siapa lagi yang berani yuk menunjukkan hasil pengamatannya, lembar hasil LKPD-nya. Siapa? Saya Bu. Silakan. Mistarku panjangnya 30 cm. Oke. Saya ukur pakai mistarnya Sri. Silakan. Itu aja? Satu saja yang saya ukur. Enggak bawa buku tulis enggak, Lin? Bawa, tapi Kok malas. buku Bu, tulisnya Bu. enggak diukur? Oh iya, oke. Nanti ya Bu, saya ukur lagi Bu. Oke. Ya, nanti ya diselesaikan silakan. Namanya lain masih ada satu orang, siapa yang bisa? Lilin, jangan pakai buku bagus. Lilin. Saya, Bu. Silakan Nak, silakan. Sovrita, pinjam. Tidak boleh. Lilin ambil bukuku, Bu. Masa dia ambil buku? Noprita nanti ini saya naik di sini, Ibu nanti suruh ganti di sini. Ya. Jewer saja Bu, jewer tuh nakal sekali, ribut sekali. Noprita diberitahu nggak mendengar. Coba Noprita diam dulu. Silakan Nak. Buku saya Iya. 30 cm, Bu, panjangnya. Iya. Berapa senti tadi panjang bukunya? 30, Bu. Oke. Nah sekarang anak-anakku semua sudah menampilkan, sudah mengerjakan LKPD dengan sempurna. Jadi aplaus untuk semua siswa anak-anak Ibu di kelas 3B ini. Pintar semua, the best. Sekarang berdasarkan hasil pengamatan Ibu, anak-anakku sudah bisa menjelaskan semua materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mulai dari anak-anakku bisa menyebutkan benda dan bukan benda, anak-anakku bisa mengukur menggunakan alat ukur yang digunakan. Nah sekarang untuk nanti Ibu akan memberikan sebuah evaluasi. Nah, evaluasi ini dituntut anak-anakku untuk menyelesaikan supaya anak-anakku mendapatkan nilai yang sempurna. Oke? Oke, Bu. Oke. Siap, Bu. Oke.
Sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nah, sekarang ini soal evaluasi, silahkan anak-anakku kerja di buku anakku masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Silahkan. Ya, waktunya selesai ya. Waktunya selesai untuk mengerjakan soal evaluasi. Sekarang tugasnya ketua kelas untuk mengumpulkan buku tentang soal evaluasi yang diberikan tadi Ibu Guru ini. Silakan dikumpulkan. Nak Khairul, silakan kumpulkan Iya, Bu. Iya, Bu. teman-temannya. Kemudian naikkan di atas mejanya Ibu Guru. Iya, Bu. Selanjutnya. Kumpulkan, Bu, ya. Iya, Nak. Saya kumpulkan, Bu, ya, tugas kami. Iya, silakan. Di samping Nahirul mengumpulkan, sekarang siapa ndak yang bisa menarik kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa? Halo. Noprita suruh Bu, dia kan cerewet tadi. Dia aja suruh, Bagus Bu. Nasri. Sekarang Noprita. Kan ini dari tadi Noprita selalu ngomong terus. Nah, sekarang maju di depan temannya. Coba Ibu sakit perut, Ibu apa yang sakit kamu perut. dapat dari tadi. Alasan aja dia Bu, alasan aja Noprita. dia. Kita banyak alasan. Ngeles aja Bu, kayak bajai Bu, ngeles Bu. Sakit perut, Noprita, Ibu. Noprita. Ibu betul Sakit sakit perutnya. perut. Tadi Ibu. kok cerewet, sekarang sakit perut. Ibu Banyak sakit alasan perut. tuh, Bu, banyak alasan itu. Sudah. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Siapa? Ayo, sebelum Ibu tunjuk siapa? Saya aja, Bu. Silahkan. Silahkan, Nak. Naik. Paparkan sama temannya apa sih yang kita dapat pada pagi hari ini sampai dari awalnya kita belajar sampai akhirnya kita mengerjakan soal evaluasi. Silahkan, Nak. Ya, teman-teman, kita Ya. mengukur benda itu dengan menggunakan alat ukur. Oke. Ada lagi? Hari ini kita mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Oh iya. Saya bisa Bu. Ya, Ibu lanjutkan ya, Ibu Saya lanjutkan bisa. dari teman kalian. Nah, hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa menyebutkan aneka benda yang ada di sekitar kita. Ternyata benda itu beda ukuran ya, beda warna, beda ukuran, ada besar, ada kecil, ada yang berdasarkan fisiknya, ada yang berdasarkan fungsinya dipakai untuk mengukur. Ya, kemudian kita juga bisa mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Nak, untuk tugas di rumah Ibu beri PR ya, cuma 2 nomor kok. Coba perhatikan, ada yang ini ditulis Ibu di papan tulis. Coba anak-anakku pindahkan ke bukunya, kerjakan di rumah ya sebagai PR untuk supaya anak-anakku bisa lebih mengerti apa sih materi kita pada pagi ini. Jadi saya Ibu beri tugas PR di rumah ya, cuma 2 nomor. Silakan simak yang ditulis Ibu di papan tulis. Selanjutnya Nak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu mengingatkan untuk pembelajaran selanjutnya, insya Allah kita akan belajar mengenai pembentuk benda. Ya, bahwa nanti di pembelajaran selanjutnya kita sudah menyebutkan jenis-jenis benda, bahwa nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan pembentuk benda itu. Tapi untuk sekarang cuma Ibu akhiri untuk pertemuan ini, tapi sebelumnya Ibu memberi pesan ya, rajin belajar di rumah, bantu orang tua, ya jangan lupa selalu berdoa. Jangan lupa pergi mengaji ya. Bagi yang Islam mengaji, belajar supaya ilmu yang didapat di sekolah bisa diingat-ingat. Tapi sebelum kita menutup, sebelum Ibu menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu kita menyanyi dulu ya. Iya, Bu. Hafal enggak lagunya Ampar-Ampar Pisang? Hafal, Bu. Bisa, Bu, bisa. Mari kita menyanyi ya sebelum kita tutup
pertemuan kita pada pagi hari ini. Sore nyanyi. Oke. Parampar pisah. Ibu sambil tepuk tangan boleh ya? Oke, bisa. Silakan. Mulai dah. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang, jadi jangan lupa kerjakan PR yang diberi guru ya. Sebelum kita akhiri materi kita pada pagi hari ini, silakan Nak Ketua Kelas Nak Heru pimpin doanya sebelum kita pulang. Silakan Nak Heru. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kasih Bu. Amin. Oke. Hati-hati ya jalannya, pulang ke rumah hati-hati. Jalan lewat sebelah mana? Oke. Bye-bye teman-teman. Bye-bye. Dah.